Nah, dua energi itu digunakan untuk ranah duniawi, ranah mental, dan juga ranah spiritual. Ya. Nah, ini butuh keseimbangan, ya, butuh keseimbangan, baik urusan fisik, jiwa maupun spirit. Karena kalau tidak ada keseimbangan itu, yang terjadi adalah sebuah kondisi itu yang membawa ke ranah destruktif atau kehancuran. Coba deh berapa banyak teman-teman lihat ya, kontemplasi aja ya, banyak orang itu bekerja keras sampai titik dia itu mengejar materi, mengorbankan kondisi tubuh, ujung-ujungnya begitu duitnya ada dipakai hanya untuk sehat. Ya, itu kan paradoks tuh. Nyari duit mati-matian, dapat duit buat bayar rumah sakit, asuransi. Gitu. Coba deh direnungin deh. Ntar kalau udah punya duit banyak, mau keluar dunia, keliling dunia. Begitu mau keliling dunia sakit, kakinya sakit-sakit, pinggangnya sakit-sakit, dengkulnya sakit-sakit. Ayo, berapa banyak? Nah, itulah paradoks kehidupan. Ya, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Aduh, itulah paradoks kehidupan gitu. Nah, jadi kenapa? Karena ketidakada harmonisan antara tubuh, mental, dan juga spiritual. Dan ini berbahaya guys, karena ujungnya adalah kehilangan makna gitu. Ya. Nah, dalam ajaran Taoisme itu tubuh, organ, emosi saling terkait keras. Ketika tubuh seimbang, maka organ akan bekerja normal. Begitu juga halnya di ranah emosimu akan ikut stabil dan terkontrol. Bayangin guys, hidupmu itu bisa tenang walaupun duitnya nggak sebanyak dulu, walaupun pencapaianmu belum sebanyak orang lain. Bayangin guys, hidup kayak gitu gimana nggak indah itu. Ya, jadi ini ada hubungan ini, organ, tubuh, sama emosional. Inilah yang membawa ke ketenangan jiwa. Ya, walaupun dirampok, betul, biasa aja. Nah, kalau jiwamu tenang, baru bicara soal spirit gitu loh. Baru kita bisa bicara soal spirit gitu loh, soal spiritual. Ya. Kalau enggak, enggak bisa masuk ke sini, percaya deh guys. Enggak bisa masuk. Kenapa? Karena antara jiwamu, mental, antara tubuh dan jiwa ini butuh menjadi satu, melebur menjadi yang namanya itu jiwa tenang. Nah, jiwa tenang baru bisa connect sama spirit atau ruh. Kalau enggak, ya cuma ngomong-ngomong doang gitu. Kayak kamu masuk masjid itu kan, kenapa disuruh wudhu itu? Ya karena supaya antara ego, pikiran dikuasai oleh jiwa, bukan sebaliknya.
Ya. Namun jika kita tidak merawat tubuh dan menyebabkan menurunnya fungsi-fungsi dari organ utama, maka seketika itu akan membuat disharmonisasi atau tidak selaras. Tidak selaras antara apa? Antara tubuhmu, antara jiwamu, dan juga spiritmu. Ya. Dan ketidakselarasan itu antara emosi dan psikis kita. Maka efek sampingnya adalah perubahan suasana hati. Cemas, takut, mudah tersinggung, sensi, baper, gampang marah. Dan akan mulai muncul diekspresikan lewat yang namanya perilaku, sikap. Kalau diulang-ulang jadinya terlatih, ya, pemarah, ya, anxiety, overthinking, itu kan perilaku semua tuh. Yang menarik adalah semua tuh bisa diukur sebab dan akibatnya. Masalahnya kita sibuk dalam merespon tok, tidak sadar dalam mempelajari sebab dan akibatnya. Kenapa sih gak ngenal tubuhnya sendiri, gak ngenal mentalnya sendiri. Begitu juga pada saat kita belajar kesadaran, di satu titik kita akan mulai paham bahwa ternyata memang ada koneksi dan korelasinya antara tubuh fisik, tubuh mental, dan spiritual. Fisik, mental, jiwa, dan juga spiritual. Dia harus selaras dia. Kalau dia selaras baru terbuka. Barulah nanti bisa terkoneksi. Kalau nggak selaras nggak bisa guys. Kamu harus tenang. Makanya yang dipanggil cuma jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang keperungsung, bukan jiwa-jiwa yang rekoso, tapi jiwa-jiwa yang tenang. Tubuh fisik yang paling bawah ini, kenapa? Karena dia paling dekat dengan bumi. Jadi dia lebih memadat gitu. Ya, mutmainah. Malam mami, ya bukan jiwa-jiwa yang galau, apalagi jiwa-jiwa yang apa namanya nih? Yang apa? Patah hati. Iya. Patah hati gitu. Sakit hati, jiwa-jiwa yang sakit hati. Yang terlalu fokus ke keinginan gitu loh, ya. Ingin itu, ingin itu, ingin ini gitu. Kayak Doraemon, ya. Ya. Tubuh fisik ini ada kaitannya. Tubuh ini kaitannya raga sebagai kendaraan bagi jiwa mengarungi kehidupan ini, dan untuk mengoptimalkannya tentu saja soal makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan juga berolahraga. Thank you mami. Ya. Jadi jiwa butuh fisik untuk bisa berevolusi dan bertumbuh. Kenapa? Karena tanpa tubuh, jiwa nggak bisa apa-apa, alias gentayangan gitu. Gimana mau bantu orang gitu loh, ya kan? Gimana mau bantu orang gitu? Karena dia nggak ada tubuh fisiknya guys. Ya. Jadi kalau kamu belajar kesadaran, kamu mengenali dirimu.
Kalau kamu mengenali dirimu, kamu ingin terkoneksi dengan penciptamu. Kalau kamu ingin terkoneksi dengan penciptamu, kamu butuh untuk yang namanya waktu. Lewat ngenalin diri, ya, melepas yang bukan aku, luka batin, trauma, ya, sakit hati, keinginan. Jadi dia nggak bisa kesini kalau dia belum tenang gitu loh. Nah, untuk bisa ngurusin melepas atau letting go, melepas yang bukan aku, kan butuh waktu, bener nggak? Betul nggak, teman-teman? Butuh berproses kan? Dan dia butuh waktu tuh di situ tuh. Waktunya dari mana? Saya mau nanya. Waktunya jiwa tuh dari mana? Dari mana, guys? Nah, latihan, fokus ke dalam diri. Ayo pengalaman, tenang. Oke. Waktu yang didapat tuh dari fisik. Kenapa? Karena tubuh fisikmu ada yang namanya expired date. Jadi bukan makanan aja, guys. Tubuhmu juga punya expired date. Di saat tubuhmu masih bernafas, di situ jiwamu masih bisa bermakna. Di situ jiwamu masih punya kesempatan terkoneksi dengan spirit. Ya, dengan spiritmu sendiri. Makanya kalau dia benar-benar berkesadaran, dia akan ngurusin tubuh. Sayang deh sama tubuhnya. Aduh, ternyata ya saya nggak pernah ngurus tubuh saya. Saya tidak pernah memberi cinta kepada tubuh saya. Padahal jiwamu itu butuh waktu yang lebih panjang. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Ya. Tapi kalau sakit, miskin, kaya, sehat itu di tanganmu. Oke? Bukan azabnya Tuhan, guys, bukan. Itu di tanganmu. Kenapa? Karena ada sistem di situ. Ada aturan main, ada sunatullahnya. Sok dipilih deh, kamu mau memilih apa. Jadi tubuh itu sebagai kendaraan bagi jiwa untuk mengaruhi kehidupan ini dan mengoptimalkannya tentu saja lewat makan sehat, istirahat cukup, dan juga olahraga. Gampang kan? Jadi gak usah terburu-buru ingin bermanfaat ke orang lain. Ya. Jangan terburu-buru ingin bermanfaat ke orang lain. Bermanfaatnya ke tubuh sendiri dulu aja. Yang kedua, tubuh mental. Tubuh ini kaitannya dengan akal dan pikiran, dan juga soal kompleksitas cara berpikir kita. Dan untuk mengoptimalkannya bisa ditempuh dengan cara menambah pengetahuan, membaca buku, belajar kesadaran, diskusi keilmuan, dan berbagi ilmu pengetahuan. Sharing, exchange, upgrade knowledge. Makanya kenapa kita tuh hidup ini tuh disebut sebagai sekolah. Belajar dan bertumbuh. Kayak gini, saya buka room begini, saya juga belajar gitu dari teman-teman yang naik. Oh, bisa begitu ya. Nah, tapi saya juga belajar untuk menggunakan yang namanya akal dan pikiran saya gitu. Untuk berbagi perspektif. Makanya kan di beberapa itu kan dibilang, kalau salah di Islam juga dibilang ya, agama Islam itu untuk orang yang menggunakan akal dan pikiran yang sehat gitu.
Karena ini untuk memetakan dualitas, ini untuk mencari jalan tengahnya yang menuju kemana, kerana makna. Jadi fungsi pikiran adalah memetakan realita tuh. Oh, ada realita begini, dipetakan menjadi dualitas. Dari dualitas itu ada titik tengahnya. Nah, titik tengahnya itu ada makna tuh di situ. Nah, disitulah akal dipakai. Kalau orang cuma dominan menggunakan pikiran, dia akan terjebak hanya di dualitas. Tadi pembahasannya soal benar dan salah. Nah, kebanyakan orang debat-debat agama, debat-debat soal Tuhan itu menggunakan pikiran. Makanya cara dia dipikir paling benar. Jadinya debat kusir, guys. Nah, kalau ngebedah pikiran tuh kayak gitu tuh. Ini orang kenapa perilakunya kayak gini sih? Ini orang kenapa reaksinya kayak gini sih? Ini orang kenapa emosinya kayak gini sih? Antara dia menggunakan pikiran atau dia menggunakan akal bisa diukur. Pertanyaannya adalah, akal dan pikirannya sehat nggak? Kalau nggak sehat, pasti debat. Dikuasai oleh ego. Tapi kalau sehat, tetap aja dia bisa belajar sesuatu kok. Karena sudah diizinkan Tuhan untuk dialami. Ketemu orang kayak begitu, apa yang bisa saya pelajari? Nah, itu baru menggunakan akal tuh. Berikutnya adalah tubuh spiritual. Tubuh spiritual ini kaitannya dengan 7 titik cakra, bioenergi, fungsi kelenjar, aliran energi, dan untuk mengoptimalkannya bisa ditempuh lewat bermeditasi, olah nafas, merenung, introspeksi, kontemplasi, dan fokus ke dalam diri. Ya, kenapa? Karena kita ini adalah makhluk spirit, makhluk energi. Ya, sehingga kalau kita nggak memahami konteks energi di diri kita sendiri, gimana kita bisa terkoneksi dengan energi yang tak terbatas itu? Makanya dibilang, siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, guys. Ini dasar nih, guys. Ini dasar. Ya. Ini dasar. Masalahnya adalah kalian fokusnya ke hal-hal tuh yang tanda kutip nggak membawa ke pengenalan diri, tapi lebih mengenal yang di luar diri. Kenapa orang bisa sakit? Kenapa orang bisa sakit? Kenapa orang bisa stres? Ya, itu urusannya dengan energi. Orang stres kekurangan cinta, luka batin kekurangan cinta. Cinta itu energi, jadi kekurangan energi. Penyakit karena kekurangan energi, sehingga sel tubuh berantem. Yang menarik, ternyata antara satu tubuh dengan tubuh lainnya nih, antara tubuh fisik, tubuh mental, tubuh spiritual, itu saling terkait dan saling mendukung. Dan seiring waktu itu akan menjadi sebuah identitas yang mencerminkan diri palsu atau diri sejati. Dan juga bisa diukur dari perilaku yang membawa kebermanfaatan atau tidak.
Nah, yang menarik tuh waktu saya belajar Taoisme tuh, wah ternyata tubuh itu peta soal jiwa tuh ada di tubuh ternyata. Kenapa? Karena untuk dia bisa mencapai ke spiritual ini, dia harus selaras dulu nih. Nah, itu dipetakan lewat apa? Lewat 5 organ ini. Apakah berfungsi baik atau tidak baik? Apakah seimbang atau tidak seimbang? Di ajaran Taoisme ada pembahasan soal kaitan organ-organ tubuh dengan keseimbangan emosional. Dan setiap organ-organ penting mewakili beberapa emosi yang dimana secara psikis tidak dapat lagi terbendung. Maka emosi-emosi tersebut akan mulai turun karena fisik dan menggerogoti organ. Begitu organnya nggak berfungsi secara optimal, disitulah waktu dari raga itu mulai dekat dengan expired. Jadi ini soal kelenjar, guys, antara cakra dengan yang namanya itu kelenjar. Cakra mahkota urusannya dengan kelenjar pineal. Ya. Cakra ajna, mata ketiga itu pituitari. Tenggorokan soal tiroid. Jantung soal timus. Ya, solar plexus soal pankreas. Sama juga dengan spleen, limpa, dan liver. Cakra sakral itu soal gonad nih. Ya. Ya. Ya, konekannya dengan yang namanya itu alat kelamin dan juga adrenal. Nah, di saat ini seimbang semua, ini terbuka. Disitulah koneksinya hadir dengan langit dan dengan bumi. Disitulah cahayamu akan mulai bersinar. Jadi langit dan bumi itu hadir tuh untuk membantu pertumbuhan evolusi jiwamu. Bukan orang lain, guys. Bukan Kohen, bukan siapapun, bukan guru besar, bukan siapapun. Langit dan bumi tuh sebenarnya tuh yang membersamaimu. Bukan orang tuamu, bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anakmu, bukan. Langit dan bumi. Ya. Nah, kelima organ itu butuh yang namanya asupan energi. Dan setiap organ itu mewakili soal emosi. Jantung itu soal ketakutan, kecemasan. Ya. Kalau dia yang dialami negatif, kecemasan itu ketergesaan, panik, sombong, dan juga kekejaman nih kalau jantung nih. Tapi kalau dia positif, sukacita. Ini yang namanya itu honor. Honor itu apa ya? Marwah ya. Sama yang namanya anasti nih. Unconditional love tuh dari jantung dia. Ya. Tapi kalau dia kejebak emosi, dia akan diliputi oleh kecemasan. Emosi kecemasan. Jantung yang seimbang membuat diri termotivasi dan bersemangat.
Ketidakseimbangan jantung dapat menimbulkan perasaan yang cemas. Ya. Lalu organ hati. Kepahitan, kalau yang negatif tuh kepahitan, dendam, kebencian tuh dipendem di hati itu. Ya, kalau yang positif itu kebaikan, empati, memaafkan. Nah, hati yang bersih itu di sini nih. Emosinya apa? Kemarahan. Dendam, amarah, kesumat ya. Hati yang sehat membuat Anda tetap tenang dan fokus, namun jika tersumbat ataupun dia bermasalah, rasa frustasi dan rasa frustasi akan emosi dapat muncul. Oh, ledakan, aduh, kecil banget ya, sorry. Dan ledakan emosi dapat muncul. Yang berikutnya adalah limpa. Yang dialami adalah insecure, apatis, terpuruk. Tapi kalau dia positif, dia keterbukaan, penerimaan, dan berserah. Kenapa? Karena emosinya adalah soal kekhawatiran. Ya, korelasinya gimana dari emosi itu? Berpikir berlebihan dan terus-menerus khawatir seringkali menandakan ketidakseimbangan limpa. Tapi kalau dia tidak, kalau dia bagus, dia bisa bawa kamu hadir di sini saat ini sekarang. Berikutnya paru-paru. Ya. Yang dialami adalah isolasi dramatis murung karena dia soal kesedihan nih. Introvert diawali dari sini. Lalu yang dialami positif tuh melepaskan, mengizinkan ketenangan. Nah, korelasinya secara spiritual, sedih berlebih akan mengganggu pola nafas dan membuat kerja paru-paru semakin berat dan lemah, namun ketenangan akan membuat organ ini lebih sehat dan membuat dirimu itu bisa letting go. Yang terakhir adalah ginjal. Ginjal ini mewakili ketakutan, emosi ketakutan. Jadi kalau dia pas negatif itu yang dialami adalah gelisah, putus asa, apati. Tapi kalau dia lagi positif itu kelayakan, keberanian, dan berdaya, punya daya. Jadi power kamu itu nih dari ginjal, guys. Dari ginjal. Ginjal yang kuat akan mendatangkan rasa aman. Wah, dia gak takut tuh. Mau diapain juga gak takut ya. Tapi ginjal yang lemah menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman. Insecure gitu. Ya, insecure. Jadi orang-orang yang ginjalnya bagus itu aman, guys. Tapi ginjalnya kalau yang gak bagus, wah, udah mulai deh gelisah dia. Ya. Jangan. Nah, udah mulai dia. Gara-gara ginjal kena semua kan. Ini kena. Selesai udah game over. Karena hidupnya ketakutan terus. Tak berdaya, guys. Ginjal tuh tak berdaya. Orang-orang kena ginjal tuh kasihan ya. Jadinya pasrah, aduh, ya udah gitu. Pasrahnya pasrah tanpa daya ya.
Emosi yang tidak terselesaikan terperangkap di dalam tubuh kita dan di organ kita, di mana emosi tersebut menumpuk dan membusuk, menguras energi kita, menyebabkan kelelahan, ketidakseimbangan emosional, dan akhirnya penyakit. Makanya orang-orang yang emosinya itu menumpuk dan mempengaruhi organ ini tidak hanya fisik, tetapi moodnya pun gak seimbang, bergejolak dia. Dia akan jadinya depresi, dia akan namanya anxiety, insomnia, mengurung diri, terisolasi. Ujungnya adalah peniadaan diri, guys. Kalau penyakit fisiknya itu sudah kronis. Ya, overthinking juga betul. Overthinking kan kenanya kan karena perut ya. Nah, ketika kita secara kronis menekan emosi, kita menciptakan racun dalam tubuh, pikiran, dan hati. Secara kronis itu artinya apa? Kita memaksa menekan emosi itu, suppress, disimpan dalam-dalam dengan harapan lupa. Padahal begitu dicek udah stadium 3. Lah, ini dari mana? Tahu-tahu kok saya sudah stadium 3, Dok. Ya, kamu tubuh ngasih sinyal, kamu suppress terus, tekan terus gitu loh. Jadinya yang terjadi adalah dia menciptakan racun, gak hanya ke tubuh tapi ke pikiran dan hatimu juga. Ya, simple, sebenarnya simple, guys. Belajar spiritual itu simple. Masalahnya kamu itu banyak maunya, keinginannya gitu loh. Ya. Tubuh belum selesai, belum paham energi, mau bahas leluhur lah, ini ngapain gitu loh. Belum lagi bahas kiamat. Ya Allah, surga neraka. Past life. Twin flame. Waduh, makin gak jelas hidupmu. Bukan makin sadar, makin mabok. Ya kan? Mabok gitu loh. Jadinya apa? Kena semua organnya. Kalau kena semua, expired date-nya tuh, countdown-nya tuh ya, hitung mundur waktunya itu makin cepat. Komplikasi betul sekali. Ketika dirimu menekan emosi-emosi itu, ini juga tentunya akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan sistem sarafmu sendiri. Jadi tubuh tuh sebenarnya ya punya yang namanya itu self healing. Kalau dia diakomodir, diberi perhatian, diberi fokus. Ya. Mohon maaf guys, saya bukan sombong guys. Saya tuh gak pernah minum obat-obatan itu udah lebih dari 20 tahun. Saya cuma tahu minum air putih, makan cukup, tidur cukup, olahraga. Udah itu aja, gak macam-macam. Minum Panadol lah, apalah, gak pernah guys. Udah 20 tahun saya gak pernah. Dulu iya. Vitamin enggak juga, enggak penting vitamin juga. Ya. Oh, ada tukang obat. Dagangan saya enggak laku. Aduh, maaf ya Kang. Aduh. Itu aja.
Makan ya makan juga nggak teratur amat gitu. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 46 saya. Ya. Kalau pusing nggak pernah pusing saya tuh. Nggak pernah pusing. Kenapa? Karena saya sadar tubuh saya punya yang namanya itu self defense mechanism dia. Tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau diberi waktu untuk berproses. Makanya belajar diem, ya, tirakat, semedi, itu benar. Puasa. Gitu loh. Itu bener guys. Saya udah praktekin gitu. Berarti dari umur sebelum married tuh udah enggak. Ya. Darren misal kurang enak badan gimana? Ya suruh tidur. Ya kalau dia kan kasih obat juga jarang. Namanya dia kan masih kecil ya, masa pertumbuhan, biarin aja. Tapi kalau bisa saya suruh dia tidur. Dan dia itu teratur sih tidur ya. Jadi rada-rada kuat ya. Tidur jam 8 udah tidur, jam 3 jam 4 udah bangun. Setiap hari seperti itu dia. Jadi hati-hati guys gitu. Nggak cuma nekan emosi tapi kebiasaanmu. Nah orang-orang tuh untuk nekan emosinya dia minum apa? Minum obat. Atau minum apa? Topi miri. Putus cinta gara-gara emosi minum-minum guys. Pelarian, ya kan? Amer, waduh ini yang ini nih ngerti nih ya. Ya, Mr. Johnny. Ya kan? Jadi emosinya nggak hilang, tubuhnya makin rusak gitu. Ya, tubuhnya makin rusak. Di saat tubuhnya makin rusak, jiwamu makin nggak tenang. Jiwamu nggak tenang, udahlah keputus gitu loh sama urusan spiritual. Kalau diare gimana nyembuhinnya tanpa obat? Kok aku kalau makan pedas diare? Tanya Buni tuh. Ya, Buni juga sama kayak kamu. Diajarin meditasi. 3 hari langsung makan pedas dia. Udah itu nggak ini lagi. Nggak bocor. Aduh. Penekanan emosi yang merupakan strategi bertahan hidup, kemudian menjadi sumber penyakit psikologis dan juga akan termanifestasi menjadi penyakit fisik di kemudian hari. Jadi penyakit fisikmu itu asalnya dari mana? Dari penyakit psikologis. Ketakutan, cemas, ya. Lama-lama jadi penyakit fisik. Jantung. Nah ini nih yang kena nih. Penyakit gagal jantung, gagal ginjal, gagal paru, gagal limpa, gagal hati. Semuanya gagal semua, nggak naik kelas. Selesai udah. Ya. Ujungnya gagal total, betul. Udah di situ, udah jiwamu langsung
ya. Jiwamu langsung yang namanya itu rekoso guys, melarat. Sedih aku. Gak ada makna. Capek-capek ngalamin ini, ngalamin itu, belajar ini, belajar itu, ujung-ujungnya saya harus gagal total. Meaningless. Kalau saraf kejepit penyebabnya apa? Emosi. Kalau dari emosi ya, tapi kalau dari fisik, buat dicek dulu ke medis gitu. Bisa dari ginjal mungkin. Jadi dua-duanya diberesin. Oh, olahraga rutinnya apa? Jalan kaki aja, muterin lapangan bola setiap hari. 3 kali, 4 kali, habis itu pulang. Ya. Ungkapkan dan lepaskan emosimu, atau emosi itu akan menghantam dan balik menguasaimu. Bekam atau kerokan pernah nggak? Jarang ya, dulu pernah. Jarang. Jadi kalau nggak dilepasin, siap-siap ya. Nanti kamu akan dihajar sama emosi dari dalam dirimu sendiri. Tidak peduli bagaimana perasaanmu, baik atau buruk, mengungkapkan perasaanmu dan mengekspresikan emosi dalam kata-kata adalah hal yang sehat. Akan sangat membantu memperbaiki hubungan dengan dirimu sendiri dan orang-orang yang peduli kepadamu. Jadi orang-orang yang bermasalah, khususnya di ranah tiroidnya, di saat dia tidak bisa berekspresi, tiroidnya nanti kena. Jadi orang-orang kena tiroid, apa namanya nih? Kalau yang di sini apa namanya? Apa sih? Gondok ya? Itu karena dia banyak mendem guys, nggak berani ngomong. Oh iya, getah bening, sorry. Iya, kelenjar getah bening. Karena dia ketutup nih. Dia nggak berani ngomong, dipendam semua. Ya. Tiroid kena, kelenjar getah beningnya kena, ya selesai udah. Karena ini soal kelenjar semua nih dari atas ke bawah. Ya. Karena dia ketakutan, kecemasan apapun itu mempengaruhi. Jadi ngomong itu berekspresi secara sehat lo ya, bukan kamu tuh nggak sehat, tak terkendali. Ya. Dan caramu mengungkapkan perasaan sangat berpengaruh terhadap seberapa baik perasaanmu akan didengar. Jadi kalau kamu menggunakan kata-kata yang sehat, kata-kata yang ekspresinya itu netral, maka itu akan mudah diterima, akan mudah didengar. Ya. Pastikan dirimu berada di dalam keadaan tenang dan fokus sebelum berbagi emosi dengan orang lain. Makanya jeda dan diam itu penting untuk dilatih. Ya, tenang dulu guys. Netral dulu. Bersikaplah terbuka dan bagikan perasaanmu dengan sehat serta bijak. Maka dialog yang muncul kemungkinan besar akan memberikan respon yang menenangkan juga. Kalau saya nggak ragu, gitu loh. Kalau kamu nanya ke saya dan saya harus kipas ya saya kipas. Tapi ya ada caranya gitu loh. Jadi terkendali, jadi terkontrol, sehingga yang terjadi adalah apa? Bisa didengar. Dan kebanyakan
Ketagihan guys. Dimarahin malah balik lagi minta dimarahin, kan aneh itu. Aduh. Ayah wae emang manusia ya. Jadi intinya adalah urus tubuhmu guys. Belajar spiritual itu holistik. Gak bisa yang namanya itu cuma satu sisi aja, gak bisa. Ya, dia butuh yang namanya itu ngurus tubuh, dia butuh yang namanya itu ngurus mental, emosional, pikiran, perasaan. Kalau udah selesai, udah connect, baru bahas soal spiritual. Ojo ke susu guys. Makanya kenapa saya bilang jangan suka bypass. Ya, kenapa? Karena ada 10, misalnya ada 10 masalah, kamu baru beresin 2, kamu pikir yang 8-nya udah selesai. Nyelonong aja kamu udah. Kamu nyangkut baru tahu nanti. Ya. Gak usah dikejar, spiritual tuh gak usah dikejar. Kalau kamu memang udah tenang jiwanya, udah selesai, kamu akan diperjalankan kok. Gitu. Oke? Jadi kenali tubuh-tubuh ini, akomodir tubuh-tubuh ini, beresin sampai fungsi kelenjarnya normal. Ya. Sampai organ-organnya berfungsi dengan baik. Disitulah kamu akan bisa masuk ke ranah spiritual. Yang sejati. Bukan hanya yakin tok. Bukan hanya percaya tok. Tapi kamu benar-benar mengalami yang namanya itu ciptaannya. Itu apa? Tubuhmu. Ngalamin Tuhan tuh udah lewat tubuh loh. Ngalamin yang namanya, oh ini tuh sakit dicubit, ya kan, senang ditampar, ya kan. Ada nggak orang ditampar senang? Ada. Tamparnya pakai duit maksudnya. Ditamparnya pakai gopokan duit gitu. Seneng nggak? Seneng lah. Oh gini tuh, ditampar seneng tuh gini ya gitu. Oke? Oh gitu. Ya, jadi urus dulu guys. Nah, kalau mau detailnya kayak gini gampang saya kasih. Tinggal di screenshot. Bentar ya. Bentar guys, bentar. Nih. Jadi kuncinya cuma ini. Tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Di dalam tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat ada spirit yang menanti untuk terkoneksi.